Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas TK Kecamatan Sukorejo, Bunda Sri Hartati SPD MPD. Yang kami hormati para narasumber yang hebat hari ini, Bunda Ririn Dwi Yulianti SPD dan juga Bu Vita Helia SPD. Yang kami hormati Ketua Gugus 2 Bunda Erva Yusna Erva Diana SPD, beserta Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini mengikuti pelatihan yang sangat kami banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati Allah ini, di TK Dharma Wanita Nambang Rejo, dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam dan juga pengimbasan pembelajaran Gemini AI dengan tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita sangat bersyukur sekali kita dapat berkumpul di sini dan kita akan belajar bersama dengan pembelajaran yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Paut Ponorogo. Kepada yang bertugas dipersilakan. Airmu, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tenggorokan kering karena haus atau kering panas? Ponorogo, kota Riau, Ponorogo, kota hebat, Ponorogo,
Nyun sewu ya, saya di sini dulu. Nanti pada saat saya menyampaikan materi saya akan berdiri di dekat apa bu jenenge ini? IFP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Smartboard ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yusnan, siapa pun aku lupa dulu. Oh, ini Bu. Bu Dian mana? Lengkapnya kan ada Bu Yusna Irfadiana. Yang saya hormati Ibu Yusfa Irfadiana, Ketua Gugus 2, Kepala TK, Kepala Kelompok Bermain, dan juga Ibu Guru TK, Ibu Guru Kelompok Bermain yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 24 November tahun 2025 telah dilaksanakan pertemuan rutin di Gugus 2 ini. Tentunya kita semua dengan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di sini semuanya. Selanjutnya, salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini alhamdulillah pertemuan rutin di bulan November ini Gugus 2 telah dilaksanakan, yang mana nanti akan ada pengimbasan atau materi yaitu terkait dengan pembelajaran mendalam PAUD dan juga pemanfaatan Gemini AI, yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Ririn dan juga Ibu Vita ya. Semoga saja kegiatan hari ini nanti dengan banyaknya materi tentunya kita awali dengan kesepakatan ya, dikata konsep waktunya nanti kita sepakat sampai jam berapa Bu? Jam 1, jam 2? Sak rampungi? Nek sak rampungi lah aku kok dhewe tekan jam 2 ya siang lho Bu. Materi ku lho sak ambrek. Ya, kita sepakati ya, saya nanti 30 menit saja dengan 2 materi, yaitu terkait dengan modul ajar. Kita akan membahas modul ajar, kemudian juga contoh rapot. Sebentar lagi kita akan membuat laporan perkembangan anak, yaitu pengisian rapot di semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Dan ini tadi sudah ada bocoran lagi tanggal 29 pertemuan lagi ya, yang katanya dengan apa 29 nanti materinya matematika dari Bu Nur Laili ya, juga maju atau mundur, bukan 29. Oh belum tentu, wis monggo diprogramkan. Jadi ini memang sesuatu program yang sangat baik ya, semakin ditingkatkan ya program-programnya juga realisasinya, pelaksanaannya. Jadi Gugus ini merupakan komunitas antar sekolah, kemudian juga sebagai kolaboratif antar sekolah. Beberapa mengkolaborasikan, mendapatkan forum inspirasi juga sebagai komunitas antar sekolah juga sebagai berbagi praktek baik, berbagi inspirasi yang mana dari teman-teman kita yang sudah mengikuti diklat atau BIMTEK di provinsi atau mungkin di tingkat kabupaten, walaupun sudah semuanya ikut untuk mengoptimalkan bisa diimbaskan lagi dari materi-materi itu di tingkat gugus, sehingga dengan tujuan kegiatan-kegiatan ini tentunya meningkatkan apa Bu? Kompetensi juga, meningkatkan profesional juga kita bisa mendapatkan ilmu karena berbagi, bisa kita praktekkan di lembaga masing-masing. Ditingkatkan ya, semakin ditingkatkan Gus 2. Tepuk tangan untuk Gus 2. Semangat ya. Jadi nanti bahasa rame kita pulang itu pasti membawa manfaat. Tadi awal di hingga berdentong tapi paling manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Rabbana wa lakal hamdu wa yanbaghi li jalali sultanik. Bismillahir rabbunallah hasbunallah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah syuratan tujannu mi'an wal ihan wal ahwal wal bariyat wa tusanjimil fitani wal asqam wal afati wal nahar wa tutahhiruna bil uyubi wa sayyi'at wa taghfir lana jumil khatim wa tahmil hajat wa tarfa'u minna darajat wa tubassu khayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna min ahlina wa talamidina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa taqabbal ibadah mukhlishan wajhika ya Allah. Allahumma ya Allah la dzikrika wa syukri wa husnil ibadati. Rabbana sahil umurana wa hausil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala. Tapi tantangan bertahan saat kesulitan dan meraih hasil belajar yang lebih baik. Jadi grow mindset gurunya itu mempengaruhi perkembangan peserta didiknya. Kalau gurunya nggak punya grow mindset, nggak punya keinginan, stuck aja, terus di zona nyaman, muridnya nggak akan berkembang. Guru dapat menumbuhkan grow mindset melalui hubungan positif, umpan balik yang tepat, pujian proses, serta memberikan ruang bagi murid untuk mencoba, gagal, dan bangkit kembali. Jadi untuk menumbuhkan grow mindset, jika anak itu gagal itu nggak apa-apa, harus berusaha lagi, disuruh usaha lagi agar agar bisa. Pembelajaran mendalam membutuhkan keberanian keluar dari zona nyaman. Nah, mempunyai grow mindset berarti keluar dari zona nyaman. Adakah di sini yang zona nyaman? Ya. Nah, itu berarti belum mempunyai grow mindset. Padahal grow mindset itu sangat mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Peran guru bertransformasi sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang belajar agar tercipta lingkungan yang aman, kolaboratif, dan memotivasi. Grow mindset juga mendukung pencapaian dimensi profil lulusan, meliputi ada 8: keimanan dan ketakwaan, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, kemandirian, dan kesehatan. Ada pertanyaan di pola pikir bertumbuh? Pas. Konsep dasar PAUD, hak anak dan prinsip. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 Pasal 28, setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. PAUD menjadi fondasi perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini untuk sekarang ini usia dini itu 0 sampai berapa? Ada yang 8 ya. Ada yang 8, tapi kita mengacu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 anak usia dini sampai usia 6 tahun. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu juga pasti termasuk anak usia dini. Jadi kita mengacu ke sini aja ya. PAUD berfungsi memberikan stimulasi perkembangan, menanamkan nilai moral dan karakter, mengenalkan lingkungan sosial, serta membentuk pembiasaan perilaku positif. Jadi di PAUD ini Bapak Ibu itu melangkah awal pengenalan karakter pada anak. Jadi bagaimana kita menanamkan karakter kepada anak didik kita.
Penyelenggaraan PAUD harus berlandaskan prinsip holistik integratif, berbasis bermain, bersifat individual, bertahap, berulang, kaya stimulasi, serta menghargai keunikan setiap anak. Anak usia dini dipandang sebagai individu unik yang belajar melalui bermain, aktif, bereksplorasi, dan berkembang secara terintegrasi. Nah ini kita. Guru PAUD berperan sebagai fasilitator, motivator, perancang pengalaman bermain bermakna, serta pengamat perkembangan yang memberikan stimulasi sesuai tahap usia. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, kaya pengalaman, mendorong kreativitas, dan mendukung kemandirian. Bermain menjadi inti pembelajaran karena melalui aktivitas menyenangkan dan pengalaman nyata, anak belajar secara alami. Selain itu, PAUD menerapkan pendekatan holistik integratif yang mencakup pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan gizi, perlindungan, dan pengasuhan anak. Jadi kesehatan itu masuk di apa tadi? 7 kebiasaan. Nah ini di konsep dasar PAUD itu ada. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bukan hanya comatan kue 3W, ada konsepnya, ada dasarnya. Semua itu ada. Bangun pagi, beribadah itu ada konsep dasarnya. Semua ada di peraturan perundang-undangan. Nah, kita belajar di model pendekatan dan strategi pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka besar yang mencakup seluruh proses pembelajaran. Setiap model didasarkan pada teori dan filosofi pendidikan tertentu. Pendekatan pembelajaran adalah cara umum atau filosofi yang diambil dari model pembelajaran. Pendekatan ini menetapkan prinsip dasar dan pedoman untuk mengajar. Untuk strategi pembelajaran adalah rencana atau metode yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik dalam pendekatan yang dipilih. Strategi ini mengarahkan bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Jadi setiap hari kita melakukan pembelajaran di sekolah itu juga butuh apa? Butuh modelnya seperti apa? Pendekatan pembelajarannya itu apa? Strateginya itu seperti apa? Dan metodenya itu bagaimana? Sedangkan untuk metode pembelajaran adalah teknik atau cara spesifik yang digunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran. Nah, ini jenis model pembelajaran di satuan PAUD. Tadi sekilas sudah diterangkan Bundang ya. Untuk model pembelajaran itu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru di kelas. Model pembelajaran itu ada kelompok, sudut, area, dan sentra. Untuk gugus 2, kelompok ya, kelompok dengan sudut pengaman. Nih, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran berdasarkan kelompok masih banyak digunakan PAUD di Indonesia. Ya, karena apa? Karena mungkin fasilitasnya yang belum memenuhi kalau kita menggunakan apa? Sentra atau area. Jadi kita masih sebenarnya bisa ruangan dibuat area ataupun sentra, tapi mungkin belum lengkap ya, untuk fasilitasnya. Jadi kita pakai kelompok dengan sudut pengaman. Yang terpenting tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tercapai. Ini contoh saja ya. Ini untuk pembelajaran sudut. Desain sudut seperti ini. Model pembelajaran area. Dulu pernah ya kita pakai area? Iya ini. Area agama, tapi kita nggak mencukupi, hanya beberapa saja. Iya, dulu pernah.
Nih ada macam-macam area, ada area agama, membaca dan menulis, bahasa, seni, matematika, drama, gerak dan musik, balok dan sains. Ini sekilas saja untuk model pembelajaran sentra seperti ini. Ini sudah dilakukan di TKIT Darul Falah untuk Kecamatan Sukoharjo ya. Kita langsung saja ke pendekatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Ini ada 8 pendekatan konstruktivis. Anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Ini apa contohnya kira-kira? Bisa balok. Ya, balok. Terus menanam juga bisa. Menanam, balok. Membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Jadi ini nyata, anak-anak langsung melaksanakan kegiatan. Untuk pendekatan behavioris, pembelajaran terjadi melalui penguatan positif dan negatif serta pembentukan perilaku yang diinginkan. Pendekatan humanis fokus pada perkembangan holistik anak, termasuk kebutuhan emosional, sosial, dan kognitif. Untuk progresif, pembelajaran melalui pengalaman langsung, keterlibatan aktif, dan pemecahan masalah. Ini langsung sama anak, ya. Untuk pendekatan eksperiensial, anak-anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan refleksi atas pengalaman tersebut. Ini bagus ini karena setiap kegiatan itu seharusnya ada apa? Refleksi. Ya, refleksinya. Pendekatan holistik fokus pada keseimbangan perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak. Pendekatan bermain adalah cara utama anak belajar mengembangkan keterampilan. Yang ke-8, pembelajaran mendalam. Nih, sekarang ini biar mendalam. Untuk strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Teraka Joni adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi itu bagaimana siasat guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan apa? Memerlukan metode. Ya, siapa yang tahu metode itu apa? Caranya. Langsung sini. Nih, metode pembelajaran pendidikan anak usia dini. Ada berapa metodenya? Ada 8. Ada metode bercerita, bermain, tanya jawab, metode demonstrasi, metode karya wisata, bermain peran, eksperimen, ceramah. Ini biasanya sudah kita lakukan setiap hari walaupun tidak keseluruhan. Jadi satu hari bisa kita menggunakan metode cerita, bermain. Kalau bermain itu pasti ya, setiap hari bermain itu pasti. Bermain peran, eksperimen. Kira-kira untuk eksperimen apa contohnya? Ya, apung. Tenggelam, terapung. Terus apa lagi? Eksperimen warna. Eksperimen warna. Pencampuran warna. Terus apa lagi? Gunung meletus. Ya, gunung meletus. Itu bahannya apa Bu Yusna? Sabun cuci. Ya. Warna, soda. Ya. Ya, rinso. Menggunakan rinso. Metode karya wisata. Mengunjungi objek wisata. Ini yang biasanya kita. Nah ini kita perlu karya wisata. Siap? Responnya gimana Bu? Sudah, untuk metode ada pertanyaan? Pas ya? Langsung ke pembelajaran mendalam.
Apa itu pembelajaran mendalam? Ayo Ibu Guru, bagaimana itu? Apa itu? Siapa yang tahu pembelajaran mendalam itu apa? Bu Guru. Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang sangat terlalu dalam. Contoh Bu, nek mengutarakan nggak bisa contohnya. Kita mengamati pembelajaran pohon. Iya. Dari pohon itu ada apa saja bagian-bagian dari pohon, guna dan fungsinya untuk apa? Terus yang bertugas untuk ini itu siapa? Ya, pembelajaran yang bermakna. Ya, sebelumnya kita lihat dulu pengantar pembelajaran mendalam. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Pada masa usia emas (golden age), anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan belajar paling efektif melalui bermain, eksplorasi dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi anak-anak itu butuh pembelajarannya bermain. Jangan apa? Dikasih LK terus. Apalagi sekarang ini sudah ada apa? IFP. Ini sangat bisa dimanfaatkan melalui video-video pembelajaran. Jadi disimulasi sebelum melangsungkan kegiatan. Tema kita hari ini apa? Seumpama tema kita sayur, kita carikan video tentang sayuran, pengenalan lewat ini. Selain langsung nyata ya, kita juga bisa lewat video. Pembelajaran di PAUD tidak cukup hanya memberikan pengetahuan permukaan, melainkan perlu diarahkan pada pembelajaran mendalam, di mana anak dapat mengalami, memahami, merefleksikan pengalaman belajarnya. Inilah, mengalami dan merefleksikan. Ini pembelajaran mendalam itu memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan siapa? Guru, ya betul. Siapa? Memuliakan murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru. Pembelajaran mendalam. Jadi tidak hanya memuliakan murid, juga memuliakan gurunya. Jadi antara interaksi guru dan murid, murid dan murid, guru dan guru itu memuliakan. Ini dalam apa? Interaksinya, murid dengan murid kan berinteraksi. Guru, jadi tidak hanya guru dengan muridnya. Kan kalau proses pembelajaran, murid dengan murid juga harus berinteraksi. Guru dengan guru bagaimana? Kita harus saling merefleksi apa kegiatan kita. Dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga untuk mewujudkan apa? Profil lulusan, yaitu 8 dimensi. Nih, kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini Bapak Ibu semuanya pasti sudah mempelajari sebelumnya. Kita pembelajaran mendalam. Kita fokus di sini. Pembelajaran mendalam ini apa? 8 dimensi. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Terus yang 3 ini apa? Bermakna, berkesadaran. Apanya ini? Prinsip pembelajaran itu ada 3. Bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Sedangkan pengalaman belajarnya juga ada 3.
memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terus untuk kerangka pembelajaran ini semua akan ada di RPM loh ya, PPM atau RPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Semua ini ada di PPM. Ini ada lingkungan belajar, praktek pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Untuk kerangka pembelajaran itu ada 2 wajibnya. Apa kira-kira? Kerangka pembelajaran ada 2 yang wajib, yang harus ada itu ada 2. Apa? Ayo. Iya, betul. Lingkungan pembelajaran sama apa? Kemitraan pembelajaran. Pemanfaatan digital. Iya, betul. Praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran itu wajib. Untuk kemitraan pembelajaran sama pemanfaatan digital itu tambahan. Boleh ada, boleh tidak. Tapi kebanyakan karena kita sudah punya IEP, kita juga bisa memanfaatkan digital. Untuk kemitraan pembelajaran, kita bisa kerjasama dengan orang tua, lingkungan sekitar. Jadi untuk pembelajaran mendalam ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran. Ini ada di PPM. Ya. Perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau bisa sebenarnya nggak usah disingkat ya, langsung perencanaan pembelajaran mendalam. Takutnya apa? Perencanaan pembelajaran mingguan, kan hampir sama, tapi diusahakan jangan PPM, diusahakan. Saya sendiri kadang juga masih PPM, lebih benar-benar singkat. Ada pertanyaan tentang pembelajaran mendalam yang ini? Ya, kita ulas satu persatu dari 8 dimensi profil lulusan. Ini sudah sering kali ya, Bunda. Saya mengulang saja. Ini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kewargaan, individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan lingkungan, harmoni antar bangsa dalam konteks kebinekaan global. Nah, ini kebinekaan global ada di ini di dimensi profil lulusan dulu, kalau dulu apa? P5, pelajar Pancasila. Jadi ini semua sebenarnya dibuat itu ada rujukannya, bukan langsung dimensi 8 profil lulusan itu ini. Sebenarnya ada rujukan dari pembelajaran sebelumnya. Penerapan kritis juga ada kan di sebelumnya. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitik, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kreativitas, individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Nih, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Lanjut saja ya, dibaca sendiri, nanti saya kasih. Nah, ini penerapan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu pembelajaran mendalam ada 3: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sama tidak mengembirakan sama menyenangkan?
Ayo, sama nggak menyenangkan sama menggembirakan? Kalau senang itu identik apa ya? Boleh. Ya dapat itu senang. Hampir sama. Kalau menyenangkan itu masuk di bagian dari menggembirakan. Menggembirakan itu lebih luas. Ya, berkesadaran. Pembelajaran mendalam itu ada 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu kenyamanan, keserta titik dalam belajar. Anak-anak harus nyaman dalam belajarnya, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Ya, ada kalanya anak-anak itu butuh fokus, konsentrasi, dan perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Sedangkan bermakna, kontekstual, dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Maksudnya bermakna tadi itu loh. Jadi anak-anak itu menghasilkan yang nyata, butuh pembelajaran yang nyata, bukan hanya kata-kata nyata. Nyata anak-anak langsung terjun ke tempatnya. Seperti pengolahan tempe tadi, jadi anak-anak langsung diajak ke pengolahan tempe, bagaimana proses membuat tempe, bagaimana setelah ini diproses memahami, bagaimana nanti anak-anak bisa mengaplikasikannya sendiri. Untuk mengaplikasikan itu anak-anak sendiri tanpa bantuan guru hanya mengawasi. Jadi di proses pemahaman itu harus betul-betul anak memahami bagaimana agar dapat menghasilkan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran awalnya tadi apa? Untuk menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan, dan yang bermotivasi tercapai keberhasilan belajar. Ada pertanyaan tentang pembelajaran mendalam? Mana? Tercapainya keberhasilan belajar. Iya, bahasa Inggrisnya tercapainya keberhasilan belajar. Asesmen itu, asesmen. Iya, asesmen. Nah ini pengalaman belajar. Sebelum saya terangkan, pengalaman belajar ini boleh tidak jika kita mengaplikasikan dulu, merefleksi atau memahami, atau merefleksi, memahami, mengaplikasikan, boleh tidak? Ayo, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bisa apa tidak? Ayo, kira-kira untuk pembelajaran mendalam, pengalaman belajarnya. Bisa? Coba Belinda, kenapa kok bisa? Coba. Gini ya, mungkin pembelajaran mendalam itu kadang ada, kalau ada anak yang EQ-nya maksudnya tinggi, biasanya itu tahu lebih dulu. Saya menjawab ini langsung ke prakteknya saja ya, tidak saya terteori-teori seperti itu kurang begitu paham. Saya itu prakteknya saja. Okay. Ini kalau terkait pembelajaran mendalam, mungkin anak-anak itu bisa langsung istilahnya nggak memvonis, tapi langsung menjawab ini nanti mau jadi ini. Contohnya seperti itu. Sudah. Ini nanti mau jadi seperti ini. Berarti ini prosesnya apa? Ini nanti mau menjadi ini. Apa? Masih memahami apa sudah mengaplikasikan? Memahami. Ya. Jadi apa? Boleh tidak mengaplikasikan, merefleksi, memahami, atau merefleksi, memahami, mengaplikasikan? Iya. Iya betul. Harus memahami dulu, baru mengaplikasikan dan merefleksi. Karena apa?
tujuan utamanya apa? Diambil dari tujuan pembelajaran. Iya. Karena kita kalau mau RPM kan cari dulu tujuan pembelajarannya apa. Berarti harus pemahaman dulu. Contohnya, ya. Dari Memahami ya. Untuk topiknya subtopik wortel. Memahaminya, anak-anak diajak langsung ke kebun wortel. Melihat sendiri bagaimana petani menanam atau itu, terus apa? Memahami wortel itu apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Jadi wortel itu bagaimana ciri-cirinya, itu selain langsung bisa langsung lewat video atau gambar-gambar. Untuk mengaplikasikan wortel tadi, tujuan utamanya tadi apa? Kalau tujuan utamanya di RPM itu membuat jus wortel, berarti mengaplikasikannya membuat jus wortel. Ketika mengaplikasikan membuat jus wortel, anak-anak itu sudah bisa membuat sendiri tanpa bantuan gurunya. Karena apa? Dari proses memahami ini sudah dipahamkan bagaimana nanti prosesnya seperti apa. Untuk refleksi, ya, untuk refleksinya, refleksi itu gimana? Refleksinya itu kita memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Satu kalimat saja, apa yang sudah anak-anak pelajari sebelum atau hari-hari. Karena apa? RPM itu tidak hanya 1 hari. Ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Ya, untuk memahami bisa di hari pertama, hari kedua. Karena apa? Proses memahami suatu kegiatan itu sehari kadang anak-anak belum jelas. Karena di mengaplikasikannya kita harus ibaratnya anak-anak harus bisa sendiri agar tercapai tujuan pembelajarannya. Untuk merefleksi, jadi anak-anak kita kasih pertanyaan, nanti anak-anak akan bercerita, Bu, saya sudah bisa membuat jus sendiri. Bu, wortel itu bentuknya seperti ini. Inilah untuk refleksi, merefleksi. Sudah ada pertanyaan? Pas? Yang lain silakan. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini contohnya, saya kasih tahu. Pengalaman belajar di proses memahami, jenis pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Ini karakternya, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstipulasi proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika, dan nilai positif lainnya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Untuk konteksnya, mengajak peserta didik menceritakan kegiatan sarapan pagi yang biasa dilakukan di rumah sebelum ke sekolah. Ini contoh saja. Memperlihatkan kepada peserta didik menu yang dapat dijadikan menu sarapan pagi seperti roti bakar, nasi goreng. Ini di proses pemahaman. Untuk mengaplikasikan, untuk pendalaman pengetahuan, memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan ke situasi baru, pengalaman lain, atau bidang ilmu yang berbeda. Untuk karakteristiknya, menghubungkan, menerapkan, mengembangkan berpikir kritis. Ini contohnya di tema tanaman, peserta didik dapat memahami konsep pertumbuhan tanaman. Tadi bagaimana tumbuhnya wortel. Untuk pendalaman pengetahuannya, anak melakukan eksperimen sederhana seperti menanam biji dan mengamati pertumbuhan. Ini untuk tahap mengaplikasi. Ya. Ini untuk pengalaman belajar merefleksi. Individu mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu dalam konteks pendidikan regulasi
Ini sangat penting bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar secara mandiri dan efektif. Untuk karakteristiknya, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Jadi anak-anak itu punya motivasi. Aku harus bisa selalu berpikir positif, refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, penerapan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi atau meregulasi diri dalam pembelajaran, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Kontekstualnya, penyampaian motivasi pesan belajar sesuai pengalaman yang diperoleh kepada peserta didik. Ini guru memantik, memberi pertanyaan, pemantik. Guru mengapresiasi proses dan kemajuan belajar peserta didik. Jangan lupa anak-anak ketika sudah merefleksikan, kita berikan apa? Apresiasi. Apresiasi. Berikan apresiasi. Ya, bahasanya pakai apresiasi saja. Ya. Peserta didik mampu mengendalikan emosi negatif, marah, teriak, tidak tenang, berburu saat belajar dengan cara bernyanyi, mendengar cerita yang menyenangkan dan didukung dengan penguatan yang positif. Nah ini menurut taksonomi pembelajaran anak. Kognitif ini di pengalaman belajar di pendalaman pembelajaran mendalam, merefleksi, mengaplikasi, memahami. Sebenarnya menurut taksonomi Solo ini berpikir aktif yang mendalam, rasional. Ini sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Kita pembelajaran mendalam ini sudah sangat cocok untuk anak-anak. Kalau menurut ini relasional, berpikir abstrak yang mendalam. Nah ini kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini tadi ada 4, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, serta pemanfaatan digital. Yang wajib ada 2, yaitu praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran. Untuk kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital, boleh menggunakan, boleh tidak. Ada pertanyaan untuk kerangka pembelajaran? Pas? Iya, ini contoh kerangka pembelajaran praktek pedagogis. Pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEAM, pembelajaran berdiferensiasi dan sebagaimana, diskusi, peta konsep, kerja kelompok dan sebagainya. Ini untuk praktek pedagogisnya. Untuk kemitraan pembelajaran, lingkungan sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, peserta didik dan lain-lainnya. Jadi kita di satu lingkungan pembelajaran ada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan peserta didik. Kira-kira dan lainnya itu siapa? Kalau kita di sekolah besar, ada penjaga, gitu, ada kantin sendiri, ada terus di UKS, tim, ya bahasanya OB, office boy, ya itu untuk di lingkungan sekolah. Kalau biasanya di sekolah-sekolah besar itu lengkap sudah ada penjaganya, ada tukang kebunnya sendiri, penjaga di toilet trainingnya. Ya, ada kan di toilet training juga ada penjaganya sendiri. Untuk lingkungan luar sekolah, MGP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, instansi atau lembaga pendidikan, media dan lainnya. Lainnya itu apa? Ya seperti kita ini, gugus, ada IGTKI. Nah, lingkungan orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan atau budaya di masyarakat. Itu tadi dengan pemerintah desa, dengan bidan
desa. Ada pertanyaan dengan kemitraan pembelajaran? Mas, seneng aku nek pas ini. Berarti kan pun paham katanya. Nggih, yakin. Lingkungan pembelajaran yang mendukung itu budaya belajar, bagaimana terciptanya iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan memotivasi peserta didik bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi. Optimalisasi ruang fisik sebagai proses interaksi langsung dalam menciptakan suasana yang belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan serta mendukung pembelajaran mendalam seperti ruang kelas, laboratorium, ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, lingkungan alam sekitar, ruang seni, ruang praktek. Kalau kita masih seperti ini ya, ruang kelas, lingkungan sekolah, terus ya ini masih jadi satu. Ruang ibadah pun kita masih di dalam kelas. Nggak apa-apa, yang penting tujuan dari pembelajaran kita tercapai. Tujuan utamanya itu, oke, sudah. Pemanfaatan ruang virtual untuk interaksi, transfer ilmu, penilaian pembelajaran tanpa keterbatasan ruang fisik seperti desain pembelajaran daring, platform pembelajaran daring, dan penilaian daring. Ini menggunakan apa? Ya, yang pemanfaatan ruang virtual pasti sudah lupa, jarang dibuka. Ruang GTK pasti sudah jarang dibuka. Sambil mengingatkan, PMN-nya sudah berapa persen? Ada sampai kapan nanti 100-nya Bunda? Ini masih 75%. Oh sudah, ya. Sambil mengingatkan Bapak Ibu karena ini sudah. Ya. Nah. Iya. Perilaku. Praktiknya mulai sekarang, perilakunya nanti di bulan Desember. Iya. Belum, masih 75%. Prakteknya boleh. Iya. Ya, gitu. Implementasi pembelajaran mendalam. Bolak-balik ya ini yang dipelajari kita di pembelajaran mendalam. Perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Ini juga nggak boleh diulang-alik ya. Perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, dan merefleksi. Untuk asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran mendalam. Ini yang ada di mana tadi? Ya, yang ada di perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi di PPM itu wajib ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Tadi sudah dijelaskan sama Bunda kita. Identifikasi itu isinya apa? Mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakter materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Untuk dimensi profil lulusan tadi ada berapa? 8. Kita ambil berapa? 4 boleh. Semuanya juga boleh kalau ada. Disesuaikan
Yang penting sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk desain pembelajarannya menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, mengintegrasi lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini beda dengan tujuan kegiatan loh ya. Kalau tujuan pembelajaran kita ambil dari mana? Dari kurikulum. Diingat tujuan pembelajaran diambil dari kurikulum. Ya, pengalaman belajar. Pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan mengembirakan, merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti dan penutup. Yang terakhir, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang terakhir ini asesmen. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran itu ketika proses memahami. Jadi kita mendeskripsikan, seumpama tadi belajar tentang wortel ya, di asesmen awal ini kita sudah ada di kegiatan memahami wortel. Anak-anak ada jumlahnya seumpama muridnya 15, 5 anak sudah memahami bentuk wortel seperti apa, warna apa. 5 anak belum mengerti. Ini di asesmen awal itu ada. Jadi di proses memahami itu kita sudah mendapatkan apa? Asesmen awal pembelajaran. Nah ini di prosesnya, berarti di apa ini di prosesnya? Di mengaplikasikan dari asesmen pada akhir di akhir pembelajaran. Sudah hampir habis. Prinsip asesmen pembelajaran mendalam. Asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen as learning, assessment for learning dan assessment of learning. Kalau asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran dan refleksi diri peserta didik, jurnal reflektif, dan assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar. Kalau assessment for learning itu peta konsep, umpan balik formatif, observasi, pertanyaan diagnostik dan lainnya. Untuk assessment of learning itu tes lisan, tes tulis, laporan. Berarti kita pakai asesmen apa? Kita pakai asesmen mana? Yang biasa kita gunakan. Asesmen as learning itu pakai jurnal reflektif, peer assessment, checklist kemajuan belajar lainnya. Yang umum kita gunakan. Yang umum ya asesmen dalam peta konsep, umpan balik. Iya, pakai assessment for learning. Ya, Pak, assessment for learning. Formatif ada, peta konsep, observasi. Kalau tes tulis, tes lisan kan nggak mungkin untuk anak-anak. Berarti kita menggunakan assessment for learning. Ada pertanyaan? Ya, yang pakai for learning. Assessment for learning. Pelaksanaan pembelajaran benar. Ini sudah. Pembelajaran beneran komponen minimal RPM. Perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi komponen yang ada di RPM ada identifikasi, asesmen awal, desain pembelajaran. Ini harus ada di RPM. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ada pertanyaan?
Belum. Ada lagi. Ada pertanyaan? Lepas ada refleksinya dulu. Bentar, saya bagikan sticky note-nya dulu. Ya, ada refleksi. Pengetahuan apa yang bertambah setelah Bapak Ibu menerima materi ini? Ditulis ya. Yang kedua, apa rencana Bapak Ibu setelah menerima materi ini? Ditulis refleksinya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pintar semuanya. Karena apa? Pembelajaran mendalam sudah jauh hari kita pelajari. Saya hanya menambahkan saja. Berbagi cerita nih Bapak Ibu. Sebenarnya waktu pelatihan kemarin ceritanya begini. Ada pendaftaran, saya daftar itu H-1. Karena apa? Harus mengirimkan praktek baik. Jadi praktek baik yang saya kirimkan itu sebenarnya praktek baik dari pengalaman saya di ikut pembatik, pembelajaran berbasis IT kemarin. Kok alhamdulillah ya nyantol, langsung lolos. Dari Jatim itu ada 280 yang diambil 30. Alhamdulillah dapat ini. Sebenarnya materinya saya masih banyak. Ini hanya 3. Materinya ada 7. Ada nanti bagaimana membuat asesmen, bagaimana membuat RPM, itu ada materinya. Mungkin nanti di lain kesempatan. Saya RPM-nya kalau nggak punya Bunda tadi kan RPM-nya detail. Saya punya yang simple. Tapi untuk 1 minggu. Saya punya yang simple. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa belajar lagi bersama-sama untuk menghadapi semester 2. Kita berusaha menggunakan apa? Sudah menggunakan perencanaan pembelajaran mendalam. Modul ajarnya saya juga sudah menggunakan, tapi saya detail banyak. Mungkin nanti bisa dipersingkat. Yang penting apa? PPM itu yang penting apa toh? Yang penting tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Intinya tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, refleksinya sudah ada. Pengetahuan apa yang bertambah setelah Bapak Ibu menerima materi hari ini? Bu Meme sampun? Pak Mahmudi sampun? Ada yang sudah? Benar lagi? Monggo. Berdiri benar. Belum selesai. Ya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan yang nomor 1, yaitu pengetahuan apa yang bertambah setelah Bapak Ibu menerima materi kali ini. Sangat banyak sekali ya yang saya terima pada hari ini. Ini pada intinya pada pembelajaran mendalam itu kita bisa semakin memahami tentang prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3 tadi. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, dan juga ada tahapan-tahapan pembelajaran mendalam, yaitu ada 3 juga tadi, yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, tahapan-tahapan itu ternyata itu adalah sebuah urutan yang harus tidak bisa diolah-alik ya, atau apa namanya itu sintak ya Bunda ya. Itu harus berurutan, iya itu. Jadi seperti itu. Tadi sempat berpikir bahwasanya itu bisa dibolak-balik terlebih dahulu. Seperti tadi yang dikatakan Banu, ketika anak mempunyai imajinasi yang tinggi itu bisa melewati tahapan merefleksi dulu baru memahami. Ternyata itu memang sudah urutan yang harus diikuti. Dan juga
juga kita semakin mengetahui bahasanya untuk memanfaatkan konteks lingkungan anak itu memang sangat penting sekali. Mungkin itu Bunda, dan masih banyak lagi. Mungkin ada yang lain. Mungkin ada lagi yang sudah. Rencana yang kedua ya. Oke, monggo Bu Linda, silakan. Rencana apa rencana Bapak Ibu setelah menerima materi ini? Untuk rencana saya nanti akan saya tindak lanjuti atau saya praktekkan di lembaga saya. Terima kasih Bu Lilin atas ilmunya. Ya, terima kasih Bu Linda. Kita berikan aplaus kepada Bu Linda. Ada lagi yang sudah? Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bu Yusna, Bu Siti, Bu Yani sudah? Bu Arisa? Sama juga. Bu Nuni? Seperti muridnya itu loh, ayo siapa yang berani? Ayo. Ya, kita biasanya seperti itu kan? Jangan Aduh, saya berani seperti muridnya. Ayo berani. Kalau ada pertanyaan jangan pura-pura Menundukkan tangan kepala. Ah, Betul. seperti kita, bagaimana kita memotivasi anak-anak kita. Jadi kita juga, karena kita yang memotivasi, bagaimana kita juga harus memotivasi diri kita sendiri. Bu Tati, Kalau saya belum begitu ke depan punya rencana karena saya mempunyai anak didik yang spesial, tidak bisa duduk, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa belum bisa komunikasi sama sekali. Sudah 1 tahun sama saya, belum ada perubahan yang signifikan. Jadi untuk kedepannya semester ini saya masih diam di tempat. belum bisa. Masih apa tadi grow apa Bu? Iya. Iya. Mindset grow. Karena saya belum menemukan metode yang tepat untuk 2 anak ini. Karena kalau saya pegang 2 anak ini, yang 14 yang lainnya tidak karuan. Lah, kalau saya biarkan yang 2 anak ini, yang 14 sudah bisa tertata, tujuan pembelajaran juga tercapai. Lah, 2 anak ini kan memang spesial karena dia bicara juga belum mampu, tapi kadang-kadang juga di luar nalar kita. Dia bicara semau dia itu kita juga paham, tapi kadang-kadang kalau disuruh ini apa, ini gimana, itu ya wis sakarepe dhewe ngoten lho. Terus kula dhewe iki sik belum menemukan caranya dia tertarik dengan kegiatan saya itu. Saya belum menemukan. Tapi kalau di foto yang 2 anak ini, aku juga foto, Bu, aku juga foto. Iya, mana kerjaanmu? Saya bilang, mana tadi tugasnya? Gak tahu, pokoknya aku foto. Dia seperti itu sudah 2 bulan ini, sudah 2 interaksi foto itu sudah lumayan aktif. Tapi kalau mengerjakannya, kita beri sesuatu meskipun yang menarik, dia nggak akan butuh. Jadi saya masih diam di tempat. Untuk nomor 1, pengetahuan yang saya dapat itu benar-benar membuat memotivasi saya sebetulnya ya, untuk bagaimana saya ke depannya lebih baik, lebih maju, lebih kreatif, inovatif. Itu benar-benar jadi rencana jenengan. tak kira itu tuh bukan rencana, masih zona aman gitu loh. Kalau rencana itu kan oh ini begini Grow-nya sudah muncul, tinggal mempraktekkan ya. Grow-nya sudah ada, grow mindset-nya sudah ada, tinggal prakteknya. Kalau sekarang Bu Lilin sebagai narasumber ya,
bagaimana? Ini juga pertanyaan yang saya sendiri juga bingung. Bagaimana solusinya atau metode apa yang tepat untuk menangani dua anak spesial saya ini? Apa kegiatannya? Meskipun kegiatannya sudah dibuat semenarik, mungkin dia nggak akan butuh, karena dia yang dilihat langit begini-begini saja. Kalau lihatnya begini, makanya kelas saya kosong. Karena kalau lihat yang seperti ini, dia naik meja, bawa balok atau bawa apa, dia begini. Saya sampai yang lainnya kan nggak bisa konsentrasi akhirnya. Ya, itu Jendela adalah saya juga kosong karena ditamii dari luar, dari dalam. itu anak yang spesial. Ya. Kalau anak spesial itu emang kita juga harus menyesialkan. Jangan pembelajarannya disamakan dengan yang lainnya. Saya sendiri tahun lalu juga punya, setiap hari sering bawa plastisin. Sukanya apa plastisin? Dia pinter buat ikan lele, ikan dari plastisin, buat bentuk dinosaurus apa bisa. Biarkan anak itu bertumbuh sesuai keinginannya. Jangan dipaksakan kita harus sama dengan ini, pembelajaran harus sama. Tidak sama, karena mereka anak yang spesial. Harus ada pendampingan kita Itu kalau anak itu didampingi, dia juga bisa sebetulnya mewarna, menulis. Nah, sudah ada solusinya. Kalau saya pegang ini, yang 14 lainnya itu kabur. Nambah Rejo, gurunya ada berapa Bu Linda? Ada 3. Ada 3. Yang satu Bu Fatimah, pendamping di kelas A atau kelas B? Kelas B, karena kelas B juga kelas B Kan nya full, 29 anak. tidak Tidak mencukupi kalau satu guru. Iya, solusinya telah emang harus ada pendamping ya Bunda. Kalau anak spesial. Tapi kalau nanti naik kelas B, saya yang tahun lalu kan juga punya spesial. Dia pikirnya di kelas dia nggak bisa lah diajak ini. Tapi kalau naik ke kelas B itu apa? Oh, tak siap Bunda. Iya. Yang kayak tadi yang dia bisa duduk ya, Iya. nggak bisa duduk di kelas saya. Itu kalau masuk kelas B, antar. Karena apa? Di kelas B sudah mulai tahapannya belajar, sudah mempunyai tanggung jawab. Sama dimanapun. Kalau di kelas A biasanya masih RPDW, di kelas B sudah mulai, karena apa? Sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Mungkin nanti kalau Bu Tati kerepotan kan ada Bu Vita. Kalau nggak repot kan bisa mendampingi. Oke, siap. Anak itu di luar sebenarnya saya kalau saya ajari Jana Ayu, aku saya ajak Iya. mewarnai, menulis. Pokoknya sukanya apa? Tapi memang umur Pengen mewarnai ya mewarnai. memang umurnya masih Oh, 3 iya. tahun. Berarti Jadi belum- memang belum saatnya. Belajarnya iya, memang Kalau lari ke kantor Belum bisa Bu Tati, karena usia juga mempengaruhi. Ya itu tadi loh. Mungkin juga bukan anak spesial loh ya, karena masih usia 3 tahun. Masih yang perempuan itu bukan spesial. Tapi kalau yang anak satu lagi yang sudah 5 tahun Hati-hati. itu memang spesial, karena kalau dia nggak mau ngomong, ya dia nggak ngomong. Kalau dia ngomong, Bu Tati, apa ini? Apa ini? Apa ini? Kalau saya belum jawab, dia akan tanya terus, apa ini? Apa ini? Terus kalau kayak gitu, ada hantu, di situ ada hantu, dia bilang seperti itu. Dan saya, biar dia nggak bilang hantu, saya bilang, oh hantunya ada di sini, giginya besar-besar. Saya bilang, ini mata melompat. Dia pukul saya, brok. Jadi dia berhenti, dia nggak lihat hantu. Di kelas ini nggak ada hantu. Hantu itu hanya ada pada anak yang nggak bisa duduk. Saya bilang, kan dia nggak bisa duduk. Terus saya bilang, ada hantu mau makan anak yang berdiri. Langsung duduk. Berarti Bu Tati selama ini jadi hantu ya. Hantunya anak-anak. Perkembangan anak-anak itu emang berbeda. Di sekolah
Saya yakin di sekolah-sekolah yang lainnya juga ada. Iya, ada Bu. Ya, karena 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu kelas saya 9 itu yang normal 2. Terus bagaimana cara mengatasinya? Normalnya yang seperti anak usia ya, perkembangannya sesuai usianya maksud saya. Yang lain itu yes sakar PDW. Tapi saya nggak juga maksa karena apa? Yang penting orang tua itu memahami kondisi anaknya seperti apa. Jadi tetap ada komunikasi dengan orang tua. Ini mendoktrin kalau anak saya itu pinter. Anak saya itu sudah hafal abjad, sudah hafal angka loh. Saya bilang begini, Bu, yang terpenting itu bukan seperti itu. Saya bilang gitu. Yang paling penting ini anak diajak ngomong tuh, respon dia bisa menjawab, dia begini aja. Karena temennya lo lihat, dia sama temennya sekarang sudah lumayan sih, bisa lari-larian sama temennya, main itu sudah lumayan. Tapi kalau pas di kelas dikasih, ya dia hanya tertawa-tertawa kalau diajak main sama temennya itu, karena komunikasinya memang belum selancar teman-temannya. Mungkin bisa memahami tapi mengungkapkannya yang belum bisa. Bukan begitu, dia nggak memahami Bu Riris. Dia bisa mengungkapkan tapi dia nggak memahami. Artinya pertanyaan apa ini? Itu dia nggak tahu. Dia ikut ngomong apa ini gitu. Jadi mengembalikan pertanyaan. Iya, ini apa ini? Kalau respon kan ya ini kertas, ini warna ini gitu kan kalau respon. Usianya berapa Bu Tati? 5 tahun. Kalau di rumah lingkungannya Kan dia apakah selalu di rumah? Bapak ibunya kan dinas. Ya, Terus sama Mbak Uti dikasih HP. Jadi dia kalau cerita itu Oh, itu menirukan ya Bu. Nah, saya juga Menirukan mendengar apa yang seperti itu. dia lihat setiap Iya, hari. saya juga. Kamu ngomong apa? Saya seperti itu. Dan dia marah. Apa sih Bu Tati kan gitu. Kok ngomongnya kayak aku kan. Cara ini saya menangkap. Ya, itu ya solusinya itu dijauhkan sementara dari HP. Sudah ayahnya sudah ngambil siang sama malam. Biar siangnya Bisa mendampingi. memantau. Iya, saya bilang ini anak jangan dikasih HP. Saya bilang gitu. Coba diajak ngobrol, biar dia paham bagaimana apa siapa. Dia nggak paham siapa. Yang antar tadi siapa yang antar gitu. Jadi kalau dikasih, kalau ditanya itu mengembalikan pertanyaan. Karena setiap hari komunikasinya pakai HP, nggak ada komunikasi dari lingkungan sekitar. Jadi sangat mempengaruhi. Ponakan saya itu juga seperti itu. Terus imajinasinya pokoknya yo perang yo Kalau setiap perang hari sudah berhenti Bu. karena HP. Cuma dia menirukan Itu sebenarnya ekspresif loh. iya sebenarnya kan di game-game itu kan bahasanya bahasa Inggris. Suara-suara. Iya, karena nggak tahu tes itu banyak. Tapi ya mungkin nanti kalau insya Allah mau naik kelas B, Iya, pelan-pelan. kemungkinan kalau kelas B mungkin bisa duduk kanan. Sesuai Iya, karena di umur itu sesuai iya. bertambahnya umur itu otak anak itu juga Iya, sesuai usianya. Karena kepekaan anak itu usianya usia berbeda-beda. juga mempengaruhi. Peka anak kan beda-beda. Mungkin juga kalau di kelas B kan sudah nggak ada hantunya ya. Ya. Satu lagi. Siapa? Ayo. Bu. Ayo Bu Puji, sandingnya itu sandingnya. Oh, ambil sama. Ayo. Oh, Bu, Dari HP, Kok tidak, Ayo, Bang. Bang. Orang Maju, TK. maju. Nggak nyampe ini, nggak nyampe. Kayaknya Bisa nyampe, ini kan konser.
dari kelompok bermain. Ya, Bu Risa, monggo. Iya Pak, ngomongin Pak. Oh ini di sini bawa burin. Oke, terima kasih. Kalau saya itu di kelas saya juga mempunyai murid yang hampir sama yang minta kayak Bu Tati. Sebentar Bun ya, saya mintanya tadi yang satu refleksi kegiatan hari ini. Nah, untuk pengalaman materi hari ini banyak sekali ya yang saya dapatkan, ya terutama seperti yang disampaikan sama Bu Nurlaili tadi, pengertian tahapan pembelajaran mendalam yaitu memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan. Kalau untuk yang nomor 2, rencana ke depannya mungkin apa ya, mempraktekkan di waktu pembelajaran di lembaga, terutama di playgroup ya, saya jadi mengajarnya di playgroup. Sebisa mungkin mempraktekkan apa yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Bu Ika, beri tepuk tangan buat Bu Ika. Nanti untuk refleksinya dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Masih banyak kertasnya. Buat lagi. Nanti Bu Ita mana? Kertasnya. Ya, nanti refleksinya dibagikan. Pengetahuan apa yang bertambah setelah Bapak Ibu menerima materi hari ini, dan apa rencana Bapak Ibu setelah menerima materi ini. Nah, terima kasih untuk semuanya. A, B, C, D, E. Ambil hikmahnya, belajar lagi, coba lagi, disiplin lagi, dan evaluasi lagi. Semangat apa? Ya. Untuk kata-kata hari ini A, B, C, D. Ambil hikmahnya, belajar lagi, coba lagi, disiplin lagi, dan evaluasi lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena saya diberi kesempatan untuk melakukan pembahasan di gugus 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kedepannya lebih baik lagi. Semangat gugus 2. Gugus 2. Gugus 2. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acaranya